Pernah nggak sih kalian dengar debat panas soal harus kufu pas cari jodoh? Sering banget kan? Tapi sebentar, kufu itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini guys, kufu itu artinya setara atau seimbang. Coba deh kalian bayangin kalau lagi jalan, kaki kiri pakai sepatu mahal, tapi kaki kanan pakai sandal jepit. Bisa jalan? Bisa aja sih, tapi pincang, capek, dan pasti nggak nyaman kan? Nah, fungsi kufu itu biar sepatu kalian imbang. Jadi lari di kehidupan rumah tangganya enak. Topik ini memang sering banget jadi bahan gorengan netizen. Padahal tuh tujuannya mulia banget. Biar kapal rumah tangga kalian gak karam di tengah jalan. Cuman gara-gara budaya alias sepatunya beda sebelah tadi. Nah, dalam Islam, konsep penyelamat ini disebut kafa'ah. Tapi tenang, di video ini gue gak akan bahas pakai bahasa kitab kuning yang berat-berat. Biar nyah dan gampang dicerna, kita bakal bedah konsep kafa'ah ini jadi dua bagian ala anak IT. Yang pertama, kita bahas masalah server. Ini soal agama dan prinsip. Dan yang kedua, kita bahas masalah fitur. Ini soal urusan duniawi kayak gaji, pendidikan, dan gaya hidup. Emang apa bedanya dan seberapa ngefek ke hubungan kalian? Yuk kita bedah tuntas sekarang juga. Hey, gue Fajar sitting di sini sesuai dengan nama kanal ini. Tugas gue di sini cuman gue melihat masalah yang ada, mikirin solusinya. Tugas kalian ngapain? Ya nonton aja biar pusingin kita bagi dua. Ini pondasi yang paling dasar. Ini kalau nggak skufu, mending jangan dipaksa. Nanti loadingnya lama kayak sinyal di gunung. Satu server, satu frekuensi, agama dan akhlak. Ini sekutu yang paling harga mati dalam Islam adalah agama. Bayangin, lo mau mabar, game online nih, tapi temen lo itu ada di Eropa dan lo ada di Asia, nggak bakal ketemu bos. Kalau yang satu pengen tahajud tiap malam, tapi pasangannya aja denger azan aja alergi, itu bukan rumah tangga, bisa jadi beda terang. Jangan sampai kamu pas ngajak yang ayo nabung buat umroh, dia malah jawab, mendingan nabung buat beli konser Coldplay. Jaka sembung bau golok, nyambung loh. Yang kedua, level kesolehan, visi dan misi. Ini kualitas sinyal. Kalau lo tipe yang biasa aja, sholat 5 waktu cukup, jangan maksa nikah sama yang level ustadz atau ustazah. Kalau kamu nggak siap di upgrade, nanti lo bakal kaget jam 3 pagi disiram air buat tahajud. Poinnya, cari yang frekuensi semangat ibadahnya mirip atau minimal mau belajar bareng. Nah, yang kedua, sekupu masalah fitur. Nah, kalau ini sifatnya pilihan logis. Nggak wajib dan nggak harus sama percis. Tapi kalau jomplang banget, ya siap-siap mental baja. Pertama, masalah otak, pendidikan, dan intelektual. Ini bukan soal gelar S1, S2, atau STLR. Tapi soal nyambung atau enggak kalau ngobrol. Rumah tangga itu isinya ngobrol seumur hidup. Kalau nggak skufu, istri lagi bahas isu global warming, dampaknya ke harga belas. Suami malah bahas, burung perkutut tetangga bunyinya fals ya. Bahayanya kalau temanya terlalu jauh, salah satunya bisa merasa kurang dihargai, atau satunya merasa menggurui. Yang kedua, masalah dompet dan gaya hidup, status sosial. Ini sensitif tapi real. Skufu di sini tujuannya biar nggak ada yang merasa rakyat jelata versus sultan. Skenario horornya nih, istri biasa makan di restoran fine dining yang air putihnya aja 50.000. Dapat suami yang prinsip hidupnya, selama masih ada warkop kenapa harus Starbucks? Nah, akibatnya bukan cuma soal uang, tapi soal kebiasaan. Masalah AC nyala 24 jam, masalah merek sabun cuci, masalah jenis beras yang bisa jadi pemicu perang dunia ketiga kalau nggak dikomunikasiin. Kesimpulan simpelnya, sekutu itu bukan berarti harus kembar identik, tapi ibarat sepatu kanan dan sepatu kiri harus seimbang. Kalau yang kiri pakai sepatu futsal, yang kanan pakai sepatu hak tinggi, high heels, jalannya bakal pincang besti. Jatuh iya, yang ketujuan kagak. Nah, solusinya kalau kamu udah terlanjur cinta tapi jomplang, banyak kejadian hati udah klik tapi logika teriak, woi sadar diri. Nah, Islam itu agama solusi, bukan agama yang bikin stuck. Ini jalan tengahnya.
Pertama, konsep adaptor. Kalau colokan di kamu kaki 2, tapi colokan di rumah dia kaki 3, solusinya bukan nggak di rumah, dia beli adaptor. Artinya kalau kalian sadar banyak perbedaan, misalkan dia boros, kamu irit, dia sarjana, kamu SMA, kuncinya adalah kompromi. Pendidikannya, siapa levelnya dianggap lebih rendah, harus punya mental baja buat belajar, refleks diri. Yang levelnya lebih tinggi, harus puasa ego, jangan merendahkan. Jangan sampai pas berantem keluar kalimat sakti. Alah, kamu tahu apa sih? Kan kamu nggak kuliah. Wah, itu piring terbang bisa melayang, Besti. Kalau mau lanjut nikah, buang sombongnya dulu ke laut. Yang kedua, nyicip kode. Bernama takwa, penyeimbang segalanya. Ini plot twist terkeren di Islam. Status sosial itu bisa bypass, dilewati pakai kartu sakti bernama ketakwaan. Sejarah mencatat, Bilal bin Rabah, mantan budak hitam legan, dinikahkan dengan adiknya Abdurrahman bin Auf, konglomerat bangsawan Quraisy. Kok bisa? Karena level imannya Bilal level VIP di mata Allah. Kalau kamu merasa secara harta atau rupa kurang, kencengin ibadah dan akhlakmu. Cewek soleh atau cewek soleha itu punya nilai tawar yang bikin mertua waras manapun bakal luluh. Kalau calon mertuamu nolak karena gaji WebR, padahal kamu imam masjid yang fasih, berarti mertuamu yang gak sekufu sama pemahaman Islam. Skip aja, cari mertua yang orientasinya surga, bukan orientasi deposito. Yang ketiga, ujian mental. Nikah sama yang gak sekufu itu ibarat mendaki gunung pakai sendal jepit. Bisa secapai puncak, tapi kaki kamu bakal lecet-lecet dan capek double dibandingkan pakai sepatu gunung yang sekufu. Ulama bilang sekufu itu untuk memudahkan rumah tangga, bukan syarat sah. Jadi kalau nikah nggak sekufu, ya sah-sah aja. Tapi siap-siap aja effortnya harus 10 kali lipat buat nyamain frekuensi. Jangan ngeluh kalau nanti penyesuaiannya lama. Misalnya, istri anak pejabat biasa makan daging wagyu. Kamu kasih tempe mendoan. Dia nanya, ini jamur jenis apa, Mas? Sabar tuh ujian, bukan hinaan. Di kesimpulannya, sekufu itu harga mati. Sekufu duniawi itu pilihan hati. Jangan kebalik ya. Giliran nanti nyari yang kaya, selektif banget. Giliran sholatnya bolong-bolong, malah dimaklumi. Itu namanya investasi bodong, Besti. Kalau kalian ngerasa konten ini ngebantu ngelurusin logika cinta kalian yang bengkok, wajib banget pencet subscribe sekarang. Biar algoritma YouTube ngasih terus video-video daging kayak gini. Bukan video galau yang overthinking. Share video ini ke teman kamu yang standar ketinggian atau ke grup keluarga yang hobinya nanya, kapan nikah? Biar mereka paham ribetnya nyari spek yang pas. Gue Fajar Sinting, see you the next video. Bye!